Sejak puluhan tahun lalu, kerajinan keramik telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Klampok. Tradisi ini tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan desa ini dikenal sebagai salah satu sentra keramik yang tetap bertahan hingga sekarang. Dari tanah liat yang berasal dari alam sekitar, lahirlah berbagai bentuk gerabah, vas, guci, hingga peralatan rumah tangga yang memiliki ciri khas tersendiri. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, para pengrajin masih mempertahankan proses tradisional yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Tangan-tangan mereka terus bergerak, memutar tanah liat, membentuk setiap lekukan lalu membakarnya hingga menjadi karya yang kokoh dan bernilai. Bagi masyarakat di sini, keramik bukan sekedar hasil kerajinan. Di balik setiap bentuknya, tersimpan cerita tentang perjuangan, ketekunan, dan usaha menjaga warisan budaya agar tidak hilang ditelan waktu. Asap tungku pembakaran yang terus menyala menjadi tanda bahwa tradisi ini masih hidup di tengah perubahan zaman. Namun, mempertahankan warisan bukan perkara mudah. Persaingan industri modern, perubahan selera pasar, hingga berkurangnya minat generasi muda menjadi tantangan yang perlahan mengancam keberlangsungan kerajinan ini. Keramik Mustika didirikan oleh Mbah Haji Suparyo Martosuwiryo. Beliau memiliki 4 orang anak dan saya salah satu cucu dari 4 anak tersebut. Usaha ini berlangsung sudah cukup lama dan di tahun ini masuk ke tahun yang ke-50 untuk usaha Keramik Mustika ini. Beliau Mbah Suparyo mendirikan Keramik Mustika ini di tahun 1976, dibantu oleh istrinya untuk memasarkan, kemudian regenerasi ke anaknya hingga sampai saat ini yang dilanjutkan oleh cucu-cucunya. Usaha yang dirintis oleh keluarga kita itu tidak boleh hilang begitu saja terbawa zaman. Harus ada regenerasi yang di dalamnya adalah putra-putri ataupun cucu-cucu dari Mbah Suparyo tersebut. Keramik Klampok ataupun keramik Mustika Klampok ini salah satu produk yang menjadi salah satu produk unggulan Banjarnegara pada saat itu. Karena apa? Dari semua proses pembuatan keramik yang dilaksanakan oleh produksi Klampok ataupun keramik Mustika ini masih sangat manual ataupun handmade. Dari semua proses yang dilaksanakan, dari mulai persiapan bahan baku sampai siap produksi hingga pasca produksi, packing dan sebagainya kita laksanakan dengan cara manual. Kita urutkan dari proses pembuatan keramik. Proses pembuatan keramik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bahan dasar, kemudian produksi, dan packing. Di bahan dasar, proses pembuatan bahan dasar kita itu mempunyai beberapa tahapan-tahapan. Ada yang namanya pemecahan, terusan perendaman, penyaringan, dan sebagainya. Kalau kita urutkan dari sebuah bahan tanah liat yang masih murni tanah liat, kita hancurkan. Itu namanya proses, kalau kita sebut di sini adalah proses pukulan untuk menghancurkan tanah menjadi lembut. Kemudian kita taruh di bak penampungan yang kita isi dengan air. Pasca di bak penampungan itu langsung kita saring. Dari saringan-saringan itu kita melalui bak zigzag namanya. Di bak zigzag ini air mengalir melalui alurnya, kemudian ditaruh di bak penampungan selanjutnya, yang dimana air pasca saringan ini kita endapkan selama 3-5 hari. Pasca 5 hari endapan dan air kan memisah. Airnya kita kuras, kemudian residu ataupun endap-endapan atau sarinya yang kita ambil untuk membuat keramik ini. Nah, residunya kita ambil, kita taruh di papan-papan penampungan, kemudian untuk mengurangi kadar air. Pasca sudah turun kadar airnya sekitar 80-90%, baru kita bawa ke pabrik, ke sini, ke tempat produksi. Di tempat produksi barulah dari bahan tanah liat ini diproduksi menjadi barang berbentuk
seperti poci, vas, guci, dan sebagainya. Pasca pembentukan dilanjutkan dengan proses pengeringan. Pengeringan ini pun kita masih menggunakan tenaga sinar matahari, jadi nggak bisa ditentukan 1-2 hari bisa kering, bisa sampai 3, 5, bahkan 1 minggu untuk bisa mengeringkan ataupun mengurangi kadar air sebelum melakukan proses pembakaran. Dan di teknik pembuatan keramik tadi ya belum saya sebutkan, ada beberapa teknik, ada teknik putar, teknik cetak, teknik pilin, dan sebagainya. Pasca pembuatan keramik ini ataupun bentuk, lanjutkan proses penjemuran yang saya bilang tadi. Kemudian setelah kadar airnya cukup untuk melaksanakan proses pembakaran, baru kita laksanakan proses pembakaran. Di proses pembakaran ini kita menggunakan oven yang di range suhu antara 600 sampai 900 derajat Celcius. Karena apa? Keramik itu dibagi menjadi 3, ada keramik kasar, keramik halus, dan keramik porselen. Keramik kasar ini suhu pembakarannya cukup rendah, dari angka 200 sampai 400 derajat. Kalau keramik kita, keramik halus itu menggunakan suhu di angka 800 sampai 1000 derajat. Kalau untuk selanjutnya adalah keramik porselen, itu di angka 1000 sampai 1300 derajat Celcius. Kemudian kita bakar dengan oven yang tadinya kita masih menggunakan minyak tanah, sekarang kita beralih ke gas. Yang tadinya kita melaksanakan proses pembakaran bisa 1 hari penuh 24 jam, sekarang kita bisa pangkas untuk durasinya bisa sampai 12 jam aja untuk proses pembakaran. Pasca bakar ini, keramik yang sudah dibakar tidak bisa langsung dibuka dari oven, harus kita nunggu untuk suhunya turun, karena cukup tinggi suhu pembakaran kita di angka 800 sampai 1000 derajat itu. Jadi untuk membuka ovennya pun harus bertahap, sekitar 3 sampai 5 hari baru bisa bongkar. Jadi seperti itu. Kemudian pasca bakar kita bongkar, kemudian dilanjutkan oleh proses quality control. Salah satunya ada di belakang saya ini, untuk mencek bahwasanya keramik siap untuk dipasarkan. Pasca siap dipasarkan dilanjutkan oleh proses pemaking. Seperti itu. Jadi yang saya katakan tadi, kenapa kita masih handmade, full tradisional, kita dari pembuatan bahan baku sampai produksi kita masih menggunakan metode tradisional semua. Ada alat-alat yang masih kita gunakan adalah alat cetak, kita pun masih menggunakan cetakan yang lama. Kita juga bisa membuat keramik dengan berbagai macam requestan. Dan untuk produksi dengan cara teknik putar, kita pun masih menggunakan putaran yang manual, yang diputar dengan tangan secara langsung, tidak menggunakan dinamo ataupun alat putar mesin. Salah satu bentuk penghormatan kita, bentuk kesetiaan kita, bentuk kecintaan kita terhadap mbah kita khususnya, untuk bisa mempertahankan, karena menjadi pewaris itu tidak semudah menjadi seorang perintis, karena perintis mungkin membuat sesuatu hal yang harus bisa dilanjutkan, tetapi menjadi seorang pewaris itu tanggung jawabnya lebih besar. Pertama harus bisa mempertahankan, harus bisa mengembangkan, harus bisa lebih dari sebelumnya, syukur aja tidak punah, seperti itu. Jadi untuk tanah yang kita produksi untuk membuat keramik, tidak sembarang tanah. Tanah yang kita gunakan adalah tanah liat. Tanah liat itu termasuk tanah dari urutan beberapa sedimen tanah yang ada di urutan tanah bawah. Dari tanah yang dasar, tanah atas, tanah merah, terusan masuk ke tanah kuning hingga tanah liat yang warna abu-abu, kita menggunakan tanah yang abu-abu itu. Dan tanah abu-abu ini biasanya berada di kedalaman tertentu, bukan di dasar depan tapi di bawah. Biasanya sedimen-sedimen tanah liat ini berada di dekat air terjun, di dalam perbukitan dan sebagainya, seperti itu ya. Untuk pembuatan desain, kita pun dari awal sampai per hari ini kita masih menggunakan ide-ide yang kita cetuskan sendiri.
dan kita gambarkan dalam bentuk kertas yang kita gambar, baru kita implementasikan dalam suatu bentuk yang notabene masih bisa kita rubah. Jadi untuk desain kita full menggunakan ide-ide dari pemikiran-pemikiran orang tua kita dan tim kreatif kita untuk bisa membuat desain. Salah satu yang akan kita launchingkan seperti barang yang saya pegang saat ini adalah salah satu desain yang nantinya menjadi ikon Banjarnegara. Dari bentuknya mungkin kalau sekilas seperti agak aneh, bukan aneh tapi unik, karena ada bentuk tangan telunjuk dan jempol, kemudian ada stupa di atasnya berupa candi, yang dimana ini semua menggambarkan tentang Banjarnegara. Dari ukiran-ukiran yang ada di sebelah sini, nampak samping kanan, ini ada bentuk sisik. Sisik ini diambil dari sisik salak, karena area Banjarnegara Timur khususnya banyak di sana potensi salak. Kemudian di sebelah samping kiri ada batik, salah satu produk unggulan juga dari Banjarnegara, yaitu dari Kecamatan Susukan. Kita bikin batik untuk diimplementasikan di poci ini. Kemudian ada tangan, ini tangannya Semar dan tangannya Gareng, yang dimana dan bentukan pocinya ini seperti menggambarkan cangkolongan dawet ayu. Di gerobokan dawet ayu pasti kan ada Semar dan Petruk di atasnya. Nah, ini kita gambarkan dalam bentuk seperti ini. Kemudian adalah salah satu ikon kebanggaan Banjarnegara adalah daerah wisata Dieng, yang dimana di sana ada candi yang bernama Candi Arjuna yang kita implementasikan dalam bentuk tutupnya. Dan poci ini kemarin dinamai oleh Ibu Bupati kita, Ibu Dr. Amelia Desiana, dengan nama Poci Arjuna. Jadi seperti itu. Jadi untuk desain-desain ataupun pesan-pesanan sebetulnya dari kami pun sangat open, sangat terbuka. Ketika requestan dari customer memiliki desain ataupun keinginan seperti apa, pasti kita akan usahakan buat. Setiap proses, setiap pasti mengalami kesulitannya tersendiri. Untuk saat ini yang sangat kita hadapi adalah kesulitan dalam memasarkan produk. Karena daya minat beli orang sekarang terhadap keramik pakai, khususnya produk-produk keramik pakai ini turun minat untuk memberikan daya beli terhadap penjualan kita. Jadi salah satu problem solving kita adalah salah satunya adalah market, seperti itu. Ya, kalau dari kecil kita kan sering interaksi, sering berkecimpung, sering main-main. Saya sendiri waktu kecil sering main ke sini, ke pabrik, main-main tanah kan waktu zaman kecil suka tuh. Ternyata dari beranjaknya waktu baru tahu tuh bahwasanya dari tanah ini kita dihidupi untuk keluarga kita, keluarga besar kita, sampai anak cucu, bahwasanya kalau bahasa Jawanya itu panguripane ke sekang lemah aja, seperti itu. Ada salah satu ketakan tersendiri pada saat pembuatan keramik, yaitu pada saat proses ukir. Karena tidak semua pengrajin keramik khususnya bisa melaksanakan proses yang namanya ukir. Karena ukir itu salah satu teknik tersulit dalam membuat ataupun menggambarkan suatu gambaran dalam bentuk keramik. Teknik yang digunakan dalam proses ukir pastinya menggunakan teknik tingkat tinggi untuk menggambarkan suatu imajinasinya yang diimplementasikan dalam media keramik ini. Jadi keresahan ataupun kesulitan dalam proses keramik salah satunya adalah ukir manual. Kalau ukir tap mungkin bisa ditap, tapi kalau ukir manual tidak semua pengrajin bisa melaksanakan itu. Dan salah satu permasalahan kita adalah regenerasi, karena tidak semua kalangan muda itu untuk saat ini minat berbisnis keramik, minat untuk memproduksi keramik, karena mungkin berkecimpung di tanah, anggapannya tanah itu kotor dan sebagainya.
Padahal dari tanah ini misalkan dihitung dalam margin ataupun pundi-pundi rupiah, sebetulnya cukup menjanjikan. Ya terbukti dari keluarga kita, keluarga Mbah Haji Suparyo bisa menghidupi anak-anaknya, menghidupi cucu-cucunya sudah usaha ini sampai 50 tahun lebih, dan resmi insya Allah besok di bulan besok kita masuk di tahun yang ke-50. Seperti itu. Kita sangat menjaga kualitas dari pembuatan bahan dasar. Di pembuatan bahan dasar sangat kita teliti, tidak asal-asalan dalam membuat bahan dasar, karena pada saat pembuatan bahan dasar sebelum masuk ke produksi itu salah satu faktor penghambat ketika pembakaran. Ketika bahan yang kita buat itu sudah kualitasnya terbaik, insya Allah dalam proses produksi ataupun pembakaran pun tidak persentase gagalnya lebih kecil lah daripada yang asal-asalan. Harapan kami sebagai generasi muda, khususnya penerus di keluarga kami, ya kita ingin terus eksis, kita terus berupaya bagaimana keramik Lombok ini, keramik Mustika bisa terus dikenal, bisa terus dipasarkan, bisa terus menjadi ikon ataupun kebanggaan orang Kecamatan Projok Lombok khususnya, dan Banjarnegara pada umumnya, dan Jawa Tengah khususnya juga, karena suatu keunggulan produk keramik halus ini hanya diproduksi di 2 provinsi di Indonesia, di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali. Bertempatan kebetulan di kelompok Banjarnegara ini produksi keramik halus dilaksanakan. Nah, itu yang terus menjadi spirit kita, menjadi support kita, bahwasanya sebagai pemuda yang bisa terus eksis, harus bisa terus mengembangkan apa yang menjadi potensi-potensi di sekitar kita. Seperti itu. Bisa terus eksis dalam menjalankan pemasaran yang kita laksanakan dengan metode digital. Walaupun belum maksimal dalam memasarkan produk di digital ini, tetapi kita sudah berupaya untuk bisa terus eksis di dalam dunia digital ini. Sebagai salah satu bentuk upaya kita, ya kita eksis untuk bisa mengupload konten-konten keramik di TikTok, di Instagram. Terusan untuk pemasaran kita juga memasarkan di Shopee, tapi belum maksimal. Ada juga di TikTok juga, TikTok Shop dan sebagainya. Yaitu adalah salah satu upaya-upaya kami sebagai generasi muda penerus yang berupaya terus mengembangkan ataupun menjaga marwah-marwah yang menjadi spirit di keluarga kami. Salah satu upaya yang kita laksanakan dalam rangka terus menjaga ataupun terus mengembangkan bagaimana cara keramik ini biar tidak punah. Salah satunya kita berkomunikasi terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten, terhadap sekolahan-sekolahan yang ada di sekitar kita, untuk bisa menjalin silaturahmi, komunikasi, yang dimana sekolah tersebut bisa melaksanakan pembelajaran luar kelas ataupun outing kelas di tempat kami. Yang salah satu misi dari kami adalah bisa memasukkan pemikiran ataupun pemahaman bahwasanya kita mempunyai produk unggulan di sekitar kita, dan kita harus jaga produk ini, harus kita kembangkan produk ini, syukur bisa kita menghasilkan pundi-pundi rupiah dari usaha ini. Seperti itu. Peminat dari keramik macam-macam kan Mbak ya, dari kalangan muda juga iya, karena dari bentuk yang lucu-lucu, mungkin dari warna yang menarik. Terus dari kalangan ibu-ibu suka juga, kalangan ibu-ibu sukanya tuh dalam bentuk pot, vas, untuk hiasan rumah, untuk tanaman dan sebagainya. Kalau untuk yang bapak-bapak juga iya, guci-guci, terusan ada asbak, terusan ada pot bonsai untuk bonsai dan sebagainya. Keramik Mustika ataupun keramik Lombok ini pun sudah cukup luas. Di tahun sebelum saya lahir khususnya, kita lahir kan di tahun 2000-an kan, dan di tahun 95, 94 dan sebelumnya sebetulnya keramik Mustika ini sudah melaksanakan ekspor ke luar negeri, ke Cina, ke Hong Kong, dan pernah Indonesia mengalami krisis moneter di tahun 98, di tahun 99,
kita off untuk melaksanakan ekspor ke luar negeri karena berbagai macam pertimbangan dan kesulitan dokumen dan sebagainya. Dan di tahun ini saya sebagai generasi muda di keluarga kami, khususnya generasi ketiga dari cucu Mbah Paryo, kita berupaya bahwasanya kita bisa kok memasarkan keramik yang notabene lokal Kelampok ini ke luar negeri. Dan alhamdulillah terbukti juga di 2-3 bulan yang lalu kita bisa memasarkan produk kita ke Singapura. Kita berangkatkan keramik satu truk besar untuk bisa dipasarkan di Singapura. Dan pasca bayar dari Singapura order itu, di bulan ini ada repeatan order lagi dari Singapura, kemudian kemarin ada visitan buyer dari Hong Kong dan dari Eropa. Kemarin juga udah komunikasi sama kita, semoga keramik Kelampok ini bisa terus dikenal dan terus dipasarkan ke luar negeri seperti itu. Keramik yang kita produksi itu bergantung ukuran dan berbagai macam kesulitan ataupun desain-desainnya. Kita murah kok, dari Rp5.000 sudah bisa mendapatkan keramik Kelampok. Jujur omset itu sangat fluktuatif dalam arti omset produk, salah satu produk aja ataupun AL produk. Salah satu yang menjadi omset pendapatan kita di pabrik ini adalah dari poci ini. Kita kan juga produksi untuk beberapa brand-brand teh besar. Mungkin mbak-mbak tahu bahwasannya pernah dengar nama brand teh Sosro, teh Tapoci, Tongji dan sebagainya. Dan Tegal juga terkenal pocinya. Sebetulnya yang produksi itu dari kita semua. Jadi kita setiap bulan kirim ke sana untuk bisa dipasarkan di sana, dan brand-brand itu pun MOU dengan kita bahwasanya produk ini ya menjadi brandnya sana untuk sebuah produk hampersnya seperti itu. Per hari ini sekitar 20-an karyawan. Per tahapan kita rata-rata di 3 orang. Salah satu PR kita ataupun menjadi keresahan kita bagaimana cara memasarkan produk-produk kita itu bisa dikenal oleh kalangan muda khususnya. Ya, salah satu bentuk yang bisa kita maksimalkan adalah produk poci ini. Kita sedang ingin membudayakan mochi. Mochi itu ngeteh ataupun minum kopi ataupun apa dengan teh dari poci keramik ini. Salah satu keistimewaan ketika kita mochi dengan keramik ini, yang pertama badan ataupun pikiran akan lebih rileks, rasanya lebih rileks, mempunyai tradisional tersendiri dan mempunyai vibes ataupun kesan tersendiri ketika kita mengonsumsi teh ataupun minuman dengan teh poci ini. Dari tangan-tangan para perajin, tanah liat yang sederhana diolah melalui berbagai tahapan hingga menjadi keramik yang memiliki nilai guna dan nilai seni. Setiap proses yang dilakukan mencerminkan keterampilan, ketelitian, serta pengalaman yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Namun, keramik Kelampok tidak hanya berbicara tentang proses produksi. Di balik berbagai bentuk dan motif yang dihasilkan, terdapat perjalanan panjang yang menjadikan kerajinan ini sebagai bagian dari identitas masyarakat setempat. Di balik kesuksesan dan indahnya setiap keping keramik ini, tersimpan cerita-cerita berharga dari para perajin. Mereka yang bergulat dengan debu, menempa sabar di dalam panasnya ruang pembakaran, dan menitipkan sepotong jiwa mereka pada setiap karya yang tercipta. Estetika yang dikagumi dunia sejatinya lahir dari ruang-ruang sunyi yang akrab dengan peluk, tempat di mana sebongkah tanah liat menemukan takdir terbaiknya. Ibu sudah berapa lama bekerja di sini? Saya dari tahun 81. Oh, sudah lama Iya, banget. Jadi udah. kayak Iya, mengikuti perkembangan gimana? iya, seperti itu. Iya, jadi tahu lagi lagi donya, lagi naiknya ya agak paham sedikit. Iya. Ini
namanya proses apa, Bu? Ini namanya lagi proses finishing. Tujuannya biar apa? Tujuannya untuk merapikan dari hasil bakaran. Kadang kan kalau habis dibakar kan ada kayak luka-luka, sehingga untuk menjaga kualitas yang sempurna kita lakukan iya proses perbaikan seperti itu, yang bahannya sesuai dengan bodi yang ada. Ibu udah berapa lama kerja di sini ya, Bu? Saya mau 2,5 tahun. Oh, berarti kalau udah lama juga ya. Lumayan. Nyaman nggak, Bu? Gimana perasaan? Dibikin. Nih, Bu sedang melakukan proses apa, Ibu? Ini finishing, membetulkan yang rusak jadi bagus. Berarti didaur ulang seperti ini. Ini kira-kira prosesnya berapa lama, Bu? Proses Tergantung jumlahnya juga ya? ya tergantung, kalau ini menjadi bagus tergantung rusaknya. Iya, banyak apa enggak rusaknya. Kalau sedikit cepat, tapi kan ada yang ada yang ini luka, jadi agak sedikit. Ya. Ya, ini dia bersih, gelap. Ini tuh cat-cat khusus atau apa, Bu? Iya, perak khusus untuk ini, apa, untuk yang rusak-rusak. Perak, ya ini khusus kumpul, ada tentunya biar enggak apa, biar rata, ditempel hidup biar rata, jadi kasih ini. Biar kinclong. Iya, iya, biar bagus, enggak apa namanya, enggak usang. Halo, Ibu. Ibu sudah berapa lama kerja di sini, Bu? 6 tahun aja. Lama juga. Gimana perasaannya Ibu kerja di sini? Senang nggak? Ya, kadang-kadang senang, kadang-kadang senang. Bosen, berarti ada fase di mana bosen. Ini Ibu sedang melakukan proses apa, Bu? Penyelupan terakota. Biar apa? Ya, Warna. warnanya ya. Ini pakai cat khusus atau apa, Bu? Yang sermen ini dengan tanah liat disaring, terus dikasih water glass. Jadi bukan kayak yang dicat-cat kayak buat cat tembok gitu ya? Sermen ini warnanya merah. Biasanya itu pakai apa, Bu? Alat apa? Pakai plastik langsung dicelup gitu apa? Pakai tangan langsung. Oh, pakai tangan. Iya. Ini namanya proses apa, Bu? Ini ngelap, tapi dilap harus dicelup. Dicelup kita kering terus dilap. Itu siap dulu sih kita ngecas. Berarti diwarnai dulu, dicelup, baru diukir. Iya. Itu tergantung permintaan sih. Kalau konsumen mintanya apa gitu. Warnanya emang karakteristiknya itu sama semua ya, Bu, warna ini ya? Iya. Berarti yang Ini kuning ada, tapi permintaannya yang merah ya. sesuai permintaan berarti Iya. ya, Bu. Tuh. Itu biasanya proses pengeringannya memakan waktu berapa lama, Bu? Seperti ini itu sebentar udah bisa dilap. 5 menit aja udah bisa. Berarti nunggu kering dulu baru Iya. dikocok-kocok. Mau pesanan tak hati. Ibu rumahnya di mana, Bu? Kita sih dapat di sebelah masjid At-Taqwa. Masjid Berangkatnya itu biasanya jam berapa? 8. Berarti semua emang pekerjaannya rata-rata setengah 8 ya, Bu? Mulainya. Iya. Ini Bapak sedang melakukan proses apa ya, Pak? Jadi pattern bikin tulisan Oh, berarti manual. manual pakai tangan. Kreatif.
Biasanya untuk satu keramik sendiri tuh memerlukan berapa lama waktunya, Pak? Mengerjakannya. Di Ini sih paling 5 menit. Berarti tergantung panjang Banyak atau tulisannya lebarnya. ya. Oh, dikit ya. Biasanya untuk tulisannya sendiri itu tergantung request dari customer atau memang dari perusahaannya yang sudah menyediakan sendiri, Pak? Betul dah. Ya, jadi keramik lampok ini kan ciri khasnya itu berbahan baku tanah liat, dibakar dengan suhu sekitar 900 sampai 1000 derajat. Kemudian sifat tanahnya plastis, kemudian motif ornamennya itu dengan cara kecil. Jadi memang keramik kita itu diukir, digores begitu ya, digores. Model apa misalnya model merah, model batik, model kaligrafi dan sebagainya itu semuanya diukir, digores, dan itu menjadi kekuatan kita karena memang itu betul-betul handmade, betul-betul buatan tangan, bukan cetak, pabrikan dan sebagainya. Ya kalau kita sering mengibaratkan itu biasanya, mohon maaf, mungkin ada namanya batik tulis dan batik cetak gitu ya, print. Jadi kalau batik tulis itu memang handmade betul, dibuat dengan tangan, oleh tangan-tangan terampil, tidak bisa sama persis memang antara yang satu dengan yang lain, karena memang tidak dicetak begitu. Yaitu menurut saya adalah kekuatan keramik lampok, bentuknya halus dan sebagainya. Keramik lampok itu kan tadi bahan bakunya tanah liat, berbeda dengan keramik-keramik dari daerah lain. Bahan baku tanah liat sifatnya plastis, halus, dibakar dalam suhu 900 sampai 1000. Itu adalah ciri khas keramik lampok. Kalau keramik-keramik dari daerah lain mungkin bahan bakunya bukan tanah liat, ya, tanah merah atau tanah porcelain dan sebagainya. Proses pembakarannya suhunya juga beda, ada yang hanya sekitar 600 atau 700, ada yang di atas 1000 gitu. Nah, ciri khas keramik lampok itu antara lainnya dari berbahan baku tanah liat, kemudian halus, kemudian dibakar dalam suhu 900 sampai 1000 derajat, kemudian halus, tanah plastis gitu ya, salah satunya. Plastis itu artinya gampang dibentuk gitu. Keramik lampok ini kalau dibuat dengan sistem cetak, kemudian dengan sistem yang lebih cepat, memang tetap tidak bisa prosesnya cepat seperti yang kita harapkan. Jadi memang betul-betul kekhasan keramik lampok itu ya proses putaran tangan, proses cetak padat dan sebagainya itu menjadi ciri khas kita, sehingga proses produksi pun ya kita terbatas, tidak bisa cepat memang begitu. Kecuali kalau misalnya memang bisa ada sistem cetak tuang begitu ya. Cuma nanti hasilnya tetap beda dengan sistem putar atau cetak padat gitu, karena kadang-kadang kalau cetak tuang itu kadang-kadang tidak simetris, ada lengkungan-lengkungan yang itu akan mengakibatkan dipandang tidak menarik gitu. Ya kualitas harus kita pertahankan. Pengertian kualitas itu ya berarti kehalusannya, bentuknya, kemudian suhu bakarnya, termasuk sampai harga pun menjadi pertimbangan kita dalam mempertahankan produktivitas kita. Di setiap lekuk yang terbentuk dari jemari para perajin, tersimpan ketekunan yang diwariskan lintas generasi. Dari tanah liat yang sederhana, lahir karya yang tidak hanya memiliki nilai guna, tetapi juga menyimpan cerita, sejarah, dan identitas budaya. Waktu boleh terus berjalan dan zaman terus berubah. Namun, selama masih ada tangan yang berkarya dan hati